Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang sudah berpikir positif, tapi kok masih tetap takut gagal. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing, saya mau mengajak kamu untuk join dalam free email course saya tentang cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Ya, kalau bisa dapetin secara gratis free email course ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jadi selama 5 hari ke depan, setelah kamu submit dan klik link konfirmasi di email, kamu akan mendapatkan pembelajaran dari saya 5 hari berturut-turut tentang cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Ya, cek link di deskripsi. Oke, jadi pertanyaan ini ya, ini saya dapatkan dari peserta ya, dari member The Achiever ya. Beberapa waktu lalu saya sempat open ya, atau buka untuk teman-teman bisa join The Achiever Masterclass ya, dan tapi sekarang lagi ditutup gitu. Dan ada satu pertanyaan dari member ke saya, dari Nadira ya kalau nggak salah namanya. Jadi dia bertanya seperti ini. Halo, selamat siang. Kemarin saya ikut coaching tapi belum berkesempatan untuk bertanya karena kendala waktu dan diminta untuk mengajukan pertanyaan via WhatsApp. Nah, jadi kendala saya seperti ini. Saya baru aja keluar dari pekerjaan dan memutuskan untuk menjadi freelancer sebagai social media management. Dan saat ini saya memiliki 5 orang anggota tim. Karena saya baru memulai, seringkali pikiran-pikiran negatif terus bermunculan dan membuat saya ragu-ragu dan takut untuk melangkah. Saya selalu berusaha untuk meng-counter pikiran-pikiran negatif dengan kata-kata yang lebih membangun. Contohnya, apa aku bisa jadi leader yang baik buat timku ya? Aku takut salah ambil langkah dan tidak berhasil menggait klien baru untuk mereka kerjakan. Itu aku counter dengan bukan soal benar dan salahnya menjadi leader, tetapi gimana berproses menjadi leader yang lebih baik dari sebelumnya. Nggak masalah juga ada klien baru atau enggak, yang penting sudah berusaha mencari lebih dari hari sebelumnya. Tapi itu nggak cukup gitu ya, berdampak pada aku. Keraguan-raguan masih muncul dan mendominasi pikiranku. Mohon bantuannya untuk mengatasi keraguan dalam diri ini untuk beranjak ke level selanjutnya. Jadi sudah berpikir positif ya, mengubah kata-kata negatif tadi menjadi positif, tapi tetap merasa takut, tetap merasa ragu, ya, tetap merasa cemas. Nah, lalu solusinya seperti apa gitu? Nah, satu poin penting yang mesti kita pahami bahwa positive thinking aja itu nggak cukup gitu ya. Kita harus melihat realita yang ada. Amit-amit gitu ya. Misalnya contoh, ada kebakaran, kamu berada di sebuah tempat yang kebakaran, kamu nggak bisa hanya berpikir positif, tidak kebakaran, semua aman, semua tenang, semua aman, semua tenang. Kalau misalnya seperti itu, tentu aja pasti kita akan dilalap api kayak gitu, dengan positive thinking seperti itu. Nah, itu yang biasa disebut namanya toxic positivity ya. Jadi apa-apa positif, tapi seringkali kita nggak melihat realitanya seperti apa. Nah, maka dari itu, positive thinking itu memang perlu, tapi kita juga perlu untuk melihat realitanya seperti apa. Semua emosi dalam diri kita itu pasti ada pesannya. Pasti emosi tersebut membawa pesan tertentu. Misalnya, kita ngerasa takut, kita ngerasa cemas dalam mau memimpin, itu pasti ada pesan yang disampaikan dari emosi tadi. Ketika saya dulu pertama kali dipercaya untuk memimpin, itu juga sama, pasti takut, pasti cemas. Bahkan di hari, misalnya besok saya masuk hari pertama untuk di perusahaan tersebut dan saya menjadi pemimpin di sana, saya sangat-sangat cemas gitu ya. Bahkan sampai saya nggak bisa tidur di malam harinya gitu ya. Karena takut, waduh nanti gimana ya, besok gimana ya jadi pemimpin dan lain-lainnya. Dan itu berjalan pun berhari-hari dan beberapa minggu selanjutnya masih berjalan seperti itu. Sampai akhirnya saya mencoba mengambil pelajaran, mengambil pesan dari apa yang disampaikan emosi tersebut. Dan saya mendapatkan pesan bahwa
saya harus bertumbuh jadi jauh lebih baik sebagai seorang leader. Saat ini pengalaman dan kemampuan saya masih ada gap lah, masih perlu diimprove. Jadi saya perlu secara proaktif, secara inisiatif mencari hal-hal yang bisa saya improve untuk diri saya. Dan dari situ akhirnya saya baca berbagai macam buku, berbagai macam pembelajaran, belajar dari YouTube, dari video, dan lain-lainnya, dari podcast tentang leadership. Dari sana saya mendapatkan ilmu, saya praktekkan. Misalnya, cara memimpin meeting seperti ini, saya praktekkan. Cara melakukan coaching one-on-one dengan karyawan seperti ini, saya praktekkan. Jadi, saya belajar, saya praktek, saya belajar, saya praktek. Sampai akhirnya, lama-kelamaan, saya jadi jauh lebih baik. Saya bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Dan akhirnya, kecemasan-kecemasan, ketakutan yang muncul sebelumnya, itu menghilang. Ya. Dan pelajarannya adalah, jangan cuma sekedar positif, berpikir positif. Tapi kita harus benar-benar tahu apa pesan dari emosi tersebut dan kita persiapkan untuk jauh lebih baik ke depannya. Kalau misalnya ketika mau public speaking, kamu takut, ya berarti kamu harus berlatih dulu public speaking. Pesannya adalah kamu harus lebih banyak berlatih agar nggak grogi. Kalau kamu misalnya takut menjadi pemimpin gitu ya, nah apa yang kamu takutkan? Coba selami dirimu dan kamu pelajari. Apa yang kamu takutkan dan mulai mengambil tindakan untuk mengatasi rasa takut tadi. Jadi jangan cuma hanya sekedar positive thinking. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya mau ngingetin lagi, kamu bisa join free email course tentang cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Silakan kamu klik link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Dan kamu bisa share podcast ini ke teman-teman terdekatmu, sahabatmu, di Instastory-mu, kamu screenshot pun juga nggak apa-apa, agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Thank you semuanya udah dengerin, sukses selalu, never stop learning, because life never stop teaching.